Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahumullah, untuk tidak lupa kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas itu semua pada kajian ini sampai pada pagi ini kita masih hadir di masjid kita juga ini, dan mudah-mudahan kita nanti akan bisa melewati suasana yang berikut 14.45 Hijriah. Tidak salah, insyaallah mencapai pada Rabu. Tapi kita perlu dukungan pemerintah. Yang penting ya betul rasanya saya betul-betul saya penting di salin. Alhamdulillah pada saat kita masuk di yang ke-27 dan insyaallah nanti akan kajian kita akan kita tutup pada hari ini untuk Ramadan ya, dan seterusnya kita nanti bisa menangi Ramadan yang akan datang. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان dan yang kita kaji selama kurang lebih 1 bulan ini akan berisi dengan pokok-pokok masalah, pokok-pokok keterangan. Yang pertama adalah kita diajak berpikir untuk lebih memahami apa itu namanya kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan apabila kita ini lebih mengenal, insya Allah akan lebih dekat. Yang itu kode-kode pikir, kode-kode mojo subhanallah, satu sama lain bukan berbeda tingkat kualitasnya. Ada yang satu sampai kepada hari baru, ada yang satu sebetulnya boleh Allah sebetulnya boleh terjolong gitu. Nah, yang ingin kita capai itu kan bagaimana supaya pikir itu antara pikir dengan hati itu menyatu. Insya Allah kalau kita pikir dan pikir hati kita itu bisa menyatu, kita ini akan menjadi nikmat. Untuk wiridan pikir itu nikmat. Kan juga banyak orang yang menjadikan sebagai itu seperti nah itu kira-kira mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu, tapi yang termasuk yang semakin banyak pikir, semakin banyak zikrullah, hati kita semakin nikmat. Ini perlu kita apa namanya latih. Caranya apa? Kita latih mengenal apa yang menjadi tanda kuasa Allah. Kalau secara prinsip tanda kuasa Allah itu ada dua ayat Allah dan kuasa ayat tertulis yaitu Al-Karim. Kemudian apa namanya yang kedua ayat-ayat tertulis ayat-ayat yang bisa kita lihat dan bahkan diri kita sendiri ini. Yang begitu sekali lagi akan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua berisi tetapnya risalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu ayat menjadi penguat bahwa keadilan itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan risalah, dengan tugas ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga berisi pemberitahuan, peringatan tentang adanya yaumul ba'ts atau yaumul qiyamah, bahwa manusia dengan makhluk lain akan berbeda. Manusia satu-satunya makhluk Allah yang akan bertanggung jawab sampai dengan kiamat. Yang lain-lain tidak. Malaikat juga bertanggung jawab apa yang dilakukan karena mesti ini. Malaikat itu kan makhluk Allah yang hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Makanya ada malaikat yang berbuat curang. Misalnya malaikat Israel bukan mencabut nyawa, walainya perintah nyawa apa jenenge nyawa roh turun ayu sisa apa tak ada. Tapi apa yang dikatakan Allah itu dilaksanakan beda dengan manusia. Kemudian yang kedua, iblis dan kawan-kawan dan kocok-kocoknya itu memang makhluk yang diberikan oleh Allah akal tidak tetapi nafsu, tapi tidak pernah berbuat baik, maka pasti di neraka. Manusia itu antara keduanya itu. Kalau manusia itu punya akal sekaligus punya nafsu, seperti kemarin keduanya jin qarin dan malaikat tabatur itu empat macam itu yang nanti akan melakukan. Maka dari itu karena diberikan tiba, maka manusia akan dimintai pertanggung jawaban, dan ini kemarin sudah diterangkan di dalam surat Yasin ini. Ada yaumul ba'ts, ada yaumul hisab, dan ada surga dan neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang min ahlil jannah, termasuk anggota daripada ahli swarga. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir bahwa Allah itu adalah maha kuasa, maha dan seterusnya. Maka di sana innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu
ingin berbuat sesuatu terhadap keberadaan sesuatu, maka Allah akan hanya berfirman kun, artinya jadilah, maka fayakun. Tapi perlu dipahami, kun fayakun ini kehendak Allah tidak instan. Jadi ini kun fayakun itu maksud ketunjukan dan tidak, tapi dibuat pakai proses, semuanya pakai proses. Kita dari kecil tidak ada masuk ke rahim ibu keluar sampai dengan sekarang mati, kemudian semuanya begitu makhluk ini. Nah ini namanya sunnatullah atau hukum alam. Maka karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci yang di dalam kekuasaannya segala sesuatu dan kepadanya segala sesuatu, maka jadi termasuk itu usia kita ini. Itu antara Bapak Ibu dan sekalian, apabila selama saya mengampu pengajian ini terdapat kekurangan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita saling memaafkan, namanya menjelang Idul Fitri yang akan datang, sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi makhluk yang bukirolaku dan amin Allahumma amin. Dan kita tutup mengaji dengan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.